Hai, perkenalkan, kami dari kelompok M yang terdiri dari Muhammad Yusuf Ferdiansyah, Safira Ilmu Nafisa, Febri Jampratiwi, dan Rian Andani. Dalam video ini, kami akan memberikan sedikit edukasi tentang menerapkan disiplin positif dalam keluarga. Keluarga merupakan pendidik pertama dan utama bagi pembentukan pribadi dan karakter setiap individu. Orang tua memegang peran penting dan strategis dalam mengantarkan pendidikan bagi putra-putrinya. Mendidik anak dan mempersiapkannya untuk mandiri adalah tujuan pengasuhan semua orang tua. Tidak hanya mandiri secara fisik dan materi, tetapi juga mampu mandiri dalam berpikir dan menentukan hal yang baik dan benar dalam perjalanan hidupnya. Lalu, apa arti dan manfaat disiplin positif? Disiplin positif adalah menumbuhkan perilaku disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Adapun beberapa manfaat disiplin positif ini adalah dapat menumbuhkan kepercayaan diri anak, dapat mendukung kemandirian anak dan rasa bertanggung jawab atas dirinya, dan dapat mendukung lingkungan yang lebih baik dalam keluarga. Pahami beberapa hal yang perlu diketahui sebelum menerapkan disiplin positif. Yang pertama, kenali kekhasan anak. Disiplin untuk anak usia balita berbeda dengan anak yang usianya lebih besar. Anak terlahir dengan sifatnya masing-masing. Misalnya seperti ada yang mudah berkenalan dengan orang baru dan ada juga yang lambat untuk mengenal orang lain. Yang kedua, pahami kebutuhan anak. Setiap anak memiliki kebutuhan dasar seperti makan, minum, tidur, dan main yang perlu dipenuhi. Misalnya seperti anak yang sedang kelelahan, mengantuk, dan lapar akan sulit mengikuti aturan dan mematuhi kesepakatan. Lalu, apa saja tantangan dan hambatan orang tua saat menerapkan disiplin positif? Hambatan yang pertama adalah pengalaman masa lalu orang tua. Pengalaman saat menjadi anak akan mempengaruhi cara menerapkan disiplin pada anak saat ini. Banyak pengalaman yang dapat diterapkan pada anak kita, tetapi ada juga pengalaman yang tidak perlu diulangi. Hambatan yang kedua adalah emosi orang tua. Saat menerapkan disiplin, ada berbagai emosi yang dirasakan oleh orang tua. Hal tersebut sangat wajar dialami, tetapi perlu dikendalikan dengan baik. Jadi, apa saja yang perlu dipahami dalam penerapan disiplin positif? Terdapat 3 hal penting yang perlu dilakukan dalam menerapkan perilaku disiplin pada anak. Yang pertama, menunjukkan sikap tegas dan konsisten sekaligus menunjukkan kasih sayang. Kedua, memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dari kesalahannya. Dan yang ketiga, melakukan komunikasi yang baik dan menghargai anak. Namun, ada pun 3 hal penting yang perlu dihindari dalam menerapkan disiplin positif pada anak. Yang pertama, menunjukkan sikap keras sehingga anak merasa takut dan rendah diri, atau menunjukkan sikap lembut sehingga anak menjadi manja. Yang kedua, memberikan hukuman kepada anak ketika melakukan kesalahan. Dan yang ketiga, menciptakan hubungan yang tidak menyenangkan dalam keluarga, misalnya seperti memarahi anak dan menyindir anak. Bagaimana cara menumbuhkan disiplin pada diri anak? Dengan cara menghindari memberikan iming-iming agar anak mau berperilaku baik. Misalnya seperti menjelaskan pada anak bahwa mandi akan membuat dirinya nyaman dan bersih, bukan karena akan mendapatkan hadiah setelah mandi. Lalu mendampingi anak tidak hanya pada saat sukses, tetapi juga pada saat sulit. Misalnya seperti saat anak kalah dalam perlombaan, jangan disalahkan, tetapi berilah semangat. Lalu, bagaimana cara berkomunikasi dalam disiplin positif? Terdapat beberapa perilaku yang perlu dihindari dalam berkomunikasi dengan anak. Yang pertama, memberikan perilaku yang menggurui. Contohnya, makanya jangan malas, lain kali tasnya diperiksa supaya tidak ada barang yang tertinggal. Berikutnya, memberikan pertanyaan yang cenderung mencecar anak, seperti, kenapa baru pulang? Kemana saja? Main terus ya? Sama siapa? Lalu memerintah anak, seperti kerjakan PR sekarang. Adapun beberapa perilaku yang dianjurkan dalam berkomunikasi dengan anak, seperti menceritakan pengalaman. Contohnya, ibu dulu juga pernah ketinggalan membawa buku PR, terus dimarahi guru.
Akhirnya ibu sering memeriksa tas sebelum berangkat. Lalu dengan cara menyatakan situasi. Contohnya seperti, "Wah, pulangnya terlambat, kelihatannya capek ya." Berikutnya dengan cara memberikan pilihan. Contoh, "Mau kerjakan PR sekarang atau 30 menit lagi?" Terima kasih sudah menyimak sedikit edukasi dari kami, semoga bermanfaat.